selamat Halo. malam, Mbak Nadia. Selamat malam. Oke, Mbak Nadia betul ya? Iya benar. Oke, untuk lokasi kejadian ini tidak perlu disebutkan karena cukup sensitif ya. Iya Lokasinya benar. tepat di jantung kota Semarang. Iya benar. Oke. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah kota Semarang. Kejadiannya berarti kapan, Mbak? Tahun 2020. Pas COVID ya? Iya pas COVID benar. Oke. Silakan, boleh dimulai ceritanya, Mbak Nadia. Ini beberapa cerita ya Mas. Jadi di tempat yang sama itu, untuk yang cerita pertama tuh kejadiannya itu pas aku kan dulu suka pulang kerja tuh ada les ngaji gitu kan di situ sama temanku berdua. Nah aku pokoknya setiap habis les ngaji itu jam 5 tuh udah selesai. Nah posisi kantor itu gak mungkin ada yang nelpon itu lebih dari jam 3 sore saat itu. Nah terus abis itu pas kita lagi ngobrol-ngobrol mungkin juga kayak kita ngobrolnya teriak-teriak, tawa-tawa dan macam-macam, telepon bunyi. Nah telepon bunyi tuh aku pikir tuh telepon bunyi ya udahlah itu paling orang iseng doang. Nah tapi kan biasanya kalau telepon bunyi kan gini ya Mas ya, misalnya tring 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 gitu terus pasti ada jedanya kan Mas. Nah itu selama kurang lebih 10 menit lah. Itu tuh nggak ada jeda matinya, jadi bunyi kring 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 terus. Nah di situ kan bolak-balik kita mikirnya pertama udah biarin aja, tapi kok nggak mati-mati. Terus akhirnya aku udah ngomong, yaudah kita pulang aja pulang. Pas aku nyebut kita pulang aja, terus tiba-tiba teleponnya mati. Itu tapi aku nganggapnya masih ya udahlah gitu kan. Nah terus abis itu yang kedua, kan aku pernah kayak ada acara jam 7 malam ya Mas di kantor. Nah jam 7 malam di kantor itu, tapi aku udah nyampe kantor itu jam 6. Sedangkan di kantor itu sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Aku duluan yang pertama di sana. Nah temanku tuh udah bilang, Nat yakin jam 6, jam segini habis maghrib di situ sendiri, yakin nggak apa-apa. Soalnya kan aku ngerasa aku nggak takut apa-apa gitu kan. Nah itu kan posisinya ada aula, jadi kita masuk itu lewat aula dulu baru ruanganku. Nah di situ aula tuh lampunya mati, semuanya mati. Nah aku nyalain aula, terus aku buka, ada pintu gitu ke ruanganku, aku buka terus aku nyalain. Di situ sebenarnya aku udah agak-agak kayak ngerasa gimana gitu, cuman ya udahlah paling bentar lagi temanku datang kayak gitu kan. Terus abis itu aku duduk di aula, posisi pintunya itu ketutup sedikit, jadi masih ada sisa sedikit gitu loh. Terus abis itu aku masih chatan sama temanku bla bla bla, tiba-tiba kayak aku ngedenger ada kegiatan di dalam kantor itu, kayak ada yang ngeprint, kayak ada yang ngetik, kayak ada yang belum ngobrol. Itu kayak ada, pokoknya kayak ada lalu lalang orang jalan dan macam-macam. Nah habis itu aku cek, pas aku buka nggak ada apa-apa, orang nggak ada siapa-siapa, orang aku doang gitu kan. Terus habis itu aku coba tutup lagi. Kok makin lama suaranya kayak ada orang ngobrol, jadi kayak bener-bener riuh ramai, ada kegiatan di kantor itu. Nah habis itu aku langsung nelfon temanku, buruan dong datang dong Mbak, beneran Mbak, saya sendiri bla 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 gitu kan. Terus pas datang saya ketakutan kan, Pak tadi masa ada gini. Saya cerita, terus kata bapaknya, udah biasa, orang sini juga udah pada tahu. Ya tapi kan di situ posisinya aku itu baru, padahal udah setahun lebih lah ya, cuman emang bener-bener rasanya parah tuh yang saat itu gitu loh. Nah abis itu setelah kejadian itu, aku sama temanku berempat, 2 cowok 2 cewek itu masih tetap bandel. Jadi pulang kerja abis ngaji di kantor itu sambil ngobrol-ngobrol. Nah pas abis ngobrol-ngobrol ada temanku 1 cewek datang juga kan. Nah abis itu pas kita pulang, ini udah pulang, udah mau maghrib gitu kan. Terus kita pulang. Nah kita pulangnya itu parkirnya itu dekat aula, jadi kita harus ngelewatin satu ruangan pembatas antara aula sama ruanganku itu di kiri jalan. Nah aku tuh udah kayak takut, padahal gak takut ya, tapi kayak ngerasa nggak enak gitu. Aku tarik temanku yang satu, bentar dulu, temenin aku ngunci dulu gitu kan. Habis itu aku nyari kunci, aku mau ngunci, tiba-tiba di ruangan itu tuh temanku tiga-tiganya itu tuh ngedenger kayak ada suara ho gitu loh Mas. Jadi kayak bener-bener kayak, jadi yang 2 langsung lari ke luar, tapi aku sama temanku ini, aku minta tolong temenin dulu karena aku kan punya tanggung jawab untuk ngunci kantor itu kan.
Nah terus habis itu aku nguci itu sambil gemeteran gitu, terus habis itu aku keluar. Tapi pas sampai luar, suara hohohohnya itu nggak tahu suara itu apa enggak, tapi tiba-tiba ada suara anjing. Sedangkan emang di situ kan emang dekat rumah-rumah orang gitu kan. Jadi emang ada orang yang beberapa punya anjing, tapi entah itu kita mikirnya apa anjing, tapi kok tadi suaranya benar-benar jelas ho gitu loh Mas. Nah katanya sih yang udah katanya emang di situ tuh kayak ada apa ya, ada sering ada lalu lalang anak kecil, katanya kayak misalnya ada kegiatan dari sampai malam gitu tuh tiba-tiba kayak ada anak kecil lari kayak gitu-gitu loh. Cuman yang aku rasain sih 3 itu aja sih, yang soal telepon, terus yang kayak ada kegiatan di ruangan sama ada suara hohohnya itu aja sih Mas. Mbak Nadia di kantor itu udah berapa lama Mbak? Saat itu aku udah 1,5 tahunan. Dan selama 1,5 tahun itu baru pertama kali itu ya? Pertama kali itu yang ada telepon terus itu, telepon tanpa jeda. Biasanya kalau telepon kantor gitu kan pasti ada jedanya ya Mas ya. Kayak misalnya tinggal kering, itu tuh nggak ada jedanya 10 menit gitu terus gitu. Oke. Saya sebenarnya beberapa kali dapat cerita di lokasi yang sama gitu ya, tapi untuk detail ceritanya agak sedikit berbeda, tapi intinya menunjukkan bahwa lokasi tersebut memang apa ya, bahasa orang Solo, sesingup itu gitu ya. Oke. Kalau dari teman-teman lain adakah cerita selentingan barangkali gitu, Mbak? Banyak sih Mas, yang kayak itu yang tadi yang soal anak kecil itu bukan ceritaku, itu cerita temenku yang lain. Katanya udah pernah waktu itu aku juga di sini kayak ada anak kecil lari-lari yang ngelihat ibu-ibu, tapi yang ngelihat anak kecil itu tuh ibu-ibu. Oke. Mas Febri, terus ada lagi yang temanku itu ngelihat ibu-ibu di salah satu ruangan. Tapi padahal itu bukan karyawan situ gitu loh. Bukan pegawai situ. Oke, berarti ibu-ibunya ini ya kayak ya udah kayak pegawai kantor situ aja gitu ya. Ya pokoknya kayak nggak tahu sih, kata temanku sih pokoknya Nat di situ kok ada ibu-ibu siapa gitu, padahal nggak ada. Aku lihat nggak ada sih, cuman temanku itu lihat tadi tuh ada di situ, beneran ada gitu, pada dia bilang kayak gitu. Oke, Mas Feb. Selamat malam Mbak Nadia. Iya malam Mas. Ya. Kalau yang saya lihat ya di lokasi tersebut jumlah karyawan dan makhluk astralnya itu lebih banyak makhluk astralnya gitu. Makanya nggak heran lagi ya kalau sempat ngerasa atau ngedenger itu banyak aktivitas di situ gitu. Pada apalagi pada waktu sore mau menjelang ke maghrib gitu ya. Itu aktivitas itu sedang banyak-banyaknya di lokasi itu gitu. Iya emang agak-agak sih. Dan gangguan-gangguan yang sempat didengar sama Mbak Nadia ini, kalau yang saya tangkap itu memang ulah mereka ya Mas. Maksudnya mereka ini ingin mengusir Mbak Nadia dan teman-teman biar nggak di situ gitu. Maksudnya kalau pada mau menjelang petang gitu ya, biar tempat ini itu nggak ada manusia gitu Mas, nggak ramai manusia gitu loh. Memang gangguan tersebut memang disengaja gitu, memang disengaja oleh mereka gitu, supaya di tempat ini benar-benar sepi dari manusia gitu. Tapi kalau dengerin penjelasannya Mas Febri, artinya gangguan itu muncul ketika udah mau sore, udah mau maghrib. Kalau siang lebih banyaknya kalau mau menjelang mau menjelang maghrib itu. Malah kalau malam enggak sih, soalnya waktu itu aku juga pernah ada kegiatan kantor malam, nggak seserem, nggak sesingup itu ya Mbak. Nggak seserem itu kayak
Padahal kan aku mikirnya kita habis ngaji gitu loh, kan maksudnya membersihkan ruangan lah, kita juga ngasih ngaji pengajian gitu kan. Terus kalau ada kayak gitu juga, nah waktu itu aku juga sempat, aku kan kayak punya podcast gitu kan ya Mas ya. Nah, aku sempat mau ngerekam podcast di situ dengan mungkin itu salahku ya. Aku minta berdua sama temanku tuh bikin podcast di situ, ngomongin tentang itu. Nah, pas kita lagi nggak sampai 2 menit itu tuh nggak tahu kenapa kayak ada yang ngejatoin apa gitu loh Mas. Padahal di situ posisinya nggak ada di daerah yang jatuh itu, nggak ada siapa-siapa kayak gitu. Terus habis itu kita berhenti, akhirnya udah nggak jadi gitu. Apalagi ditambah dengan apa ya, membicarakan mereka gitu ya. Apalagi ditambah dengan seperti itu, itu pasti ada apa ya Mas ya, kayak ada gangguan tersendiri gitu. Yep. Apalagi di tempatnya. Kadang kalau kita bicara sosok-sosok astral di luar tempatnya mereka gitu ya Mas ya, itu kadang aja sosoknya itu akan mendatangi kita. Apalagi kalau di tempatnya situ gitu. Pasti akan banyak sekali gangguan. Nah, habis itu aku jadi mual-mual gitu, kayak tiap sore aja, tapi nggak tahu kenapa tiap jam 3 gitu mau pulang pasti aku ngerasa mual, terus belakang panas. Terus habis ya, itu salah satu kayak apa ya, kayak interaksi ya, kayak benturan energi gitu Mbak. Kayak marah gitu ya. Tapi kapan hari juga saya sempat ke situ kan, karena ada urusan untuk ngurus izin itu Mbak. Lobbynya gelap banget, beneran? Iya bener emang. Padahal siang hari loh. Kalau pas zaman aku sih lobbynya tuh mananya nih? Oh, bagian ini depannya. Kalau pas zaman aku sih aku nyalain terus ya. Itu pun juga dinyalain gitu. Tapi kalau sekarang aku nggak ngerti, soalnya kan aku udah nggak di situ Mas kan. Kalau sekarang aku nggak ngerti. Oke, baiklah. Mas Febri ada tambahan atau dari Mbak Nadia ada tambahan? Cukup? Ya itu aja cukup sih Mas. Oke. Terima kasih Mbak Nadia. Selamat malam. Oke, sama-sama. Selamat malam. Oke, jadi kapan hari itu saya pernah ngurus izin ya ke lokasi itu sekarang. Ke lokasi itu. Terus ngerasain ini beneran nih kantor. Kalau dari Mas Febri nih, lihat dari penampakan gedungnya dan lingkungannya, rasa ada sesuatu gak sih Mas? Maksudnya sebenarnya sumber dari semua gangguan itu apakah gedungnya ataukah lingkungannya atau bagaimana? Kalau yang saya tahu ya Mas, yang saya amati, yang saya kulik itu memang sudah dari lingkungannya gitu. Jadi bukan salah kantornya, bukan. Dan bukan salah orang-orang di situ, bukan ya. Tapi karena apa ya memang mereka itu sudah menempati situ gitu loh Mas. Memang sudah asli di situ gitu.